Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Dulart. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Sebelum masuk ke pembahasan, silakan kepada teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan update atau informasi terbaru selanjutnya. Nah, apa saja surat edaran dari Menteri tersebut? Yang pertama, ujian nasional atau UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan. Kedua, dengan ditiadakannya UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tiga, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah A. Menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. B. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Dan C. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Empat, ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf C dilaksanakan dalam bentuk A. Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, yaitu penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. B. Penugasan. C. Tes secara luring atau daring, dan atau D. Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Lima, selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, sebagaimana dimaksud pada angka 4, peserta didik sekolah menengah kejuruan juga dapat mengikuti uji kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Penyetaraan bagi lulusan program paket A, program paket B, dan program paket C dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. A. Kelulusan bagi peserta didik pendidikan kesetaraan sesuai dengan ketentuan pada angka 3. B. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf C bagi peserta didik pendidikan kesetaraan berupa ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan diakui sebagai penyetaraan lulusan. C. Ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan dilakukan dalam bentuk ujian sebagaimana dimaksud pada angka 4. D. Peserta ujian tingkat satuan pada pendidikan kesetaraan adalah peserta didik yang terdaftar di daftar nominasi peserta ujian pendidikan kesetaraan pada data pokok pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. E. Hasil ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan harus dimasukkan dalam data pokok pendidikan. 7. Kenaikan kelas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk 1. Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, yaitu penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. 2. Penugasan. 3. Tes secara luring atau daring
dan atau 4. Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. B. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Delapan, penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini atau dapat diunduh pada laman jdih.kemdikbud.go.id. B. Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring. 9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 8 dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.013.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420/3987 Tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 COVID-19. Baik teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube ini dengan cara subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.